Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustiana dengan NIM 12107109 dari kelas 2A Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan UTS MTK Ekonomi dan Bisnis saya. Sekarang kita akan membahas soal nomor 1 dan ini bentuk soalnya. Jadi diketahui A sama dengan pelamar yang lulus wawancara, nilai A sama dengan 32. Yang B sama dengan pelamar yang lulus tes tertulis, nilai B sama dengan 48. X, pelamar yang lulus tes tertulis dan wawancara, nilai X. Yang ditanya nilai X-nya. Nah, kita tulis keseluruhan jumlahnya 69 sama dengan 32 dikurang X ditambah X ditambah 48 dikurang X ditambah 6 yang tidak mengikuti keduanya. Nah, 69 sama dengan 80 dikurang X ditambah 6. Nah, 69 dikurang 6, namanya dipindah kita luaskan, sama dengan 80 dikurang X. Jadi, 63 sama dengan 80 kurang X. Jadi, X-nya kita pindah luaskan sama dengan 80 kurang 63, jadi X-nya 17. Jadi, pelamar yang lulus tes tertulis dan wawancara adalah 17 orang. Nah, ini diagram. Berikutnya, kita akan membahas soal nomor 2. Yang A, jika F dalam kurung min 1, maka Y sama dengan F min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 4 ditambah min 1 pangkat 3 dikurang 4 kali min 1 ditambah 6 dikali min 1 dikurang 3. F dalam kurung min 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah min 1 dikurang min 4 ditambah min 6 dikurang 3. F dalam kurung min 1 sama dengan 2 dikurang 1 ditambah 4 dikurang 6 dikurang 3. F dalam kurung min 1 sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 6 dikurang 3. Jadi F dalam kurung min 1 sama dengan min 4. Jadi bisa kita ketahui nilai F min 1 adalah min 4. Yang B, jika F dalam kurung 0, maka F dalam kurung 0 sama dengan 2 dikali 0 pangkat 4 ditambah 0 pangkat 3 dikurang 4 dikali 0 ditambah 6 dikali 0 dikurang 3. F dalam kurung 0 sama dengan 0 ditambah 0 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 3. F dalam kurung 0 sama dengan min 3. Jadi nilai F dalam kurung 0 adalah min 3. Dan yang sekarang C, jika F dalam kurung 1, maka F dalam kurung 1 sama dengan 2 dikali 1 pangkat 4 ditambah 1 pangkat 3 dikurang 4 dikali 1 ditambah 6 dikali 1 dikurang 3. F dalam kurung 1 sama dengan 2 dikali 1 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 3. F dalam kurung 1 sama dengan 2 ditambah 1 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 3. F dalam kurung 1 sama dengan 3 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 3. F dalam kurung 1 sama dengan 2. Jadi nilai F dalam kurung 1 adalah 2. Dan yang sekarang D, jika F dalam kurung 2, maka F dalam kurung 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 dikurang 4 dikali 2 ditambah 6 dikali 2 dikurang 3. F dalam kurung 2 sama dengan 32 ditambah 8 dikurang 8 ditambah 12 dikurang 3. F dalam kurung 2 sama dengan 41. Jadi nilai F dalam kurung 2 adalah 41. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Sekarang yang A, carilah persamaan dari garis titik A dan B. Diketahui X1 sama dengan min 2, X2 sama dengan 4, Y1 sama dengan 3, Y2 sama dengan 5. Dengan rumus Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Y dikurang 3 per 5 dikurang 3 sama dengan X dikurang min 2 per 4 dikurang min 2. Y dikurang 3 per 5 dikurang 3 sama dengan X ditambah 2 per 4 ditambah 2. Jadi Y dikurang 3 per 2 sama dengan X ditambah 3 per 6. Dikalikan silang, Y dikurang 3 dikali min 6 sama dengan X ditambah 2 dikali min 2. Min 6Y ditambah 18 sama dengan min 2X dikurang 4. Min 6Y sama dengan min 2X dikurang 4 dikurang 18, sama-sama dikali min 1. Jadi 6Y sama dengan 2X plus 22, sama-sama dibagi 2. Jadi 3Y sama dengan X tambah 11. Jadi persamaan garis dari titik A dan B adalah 3Y sama dengan X ditambah 11.
Sekarang B dengan melalui titik A dan C diketahui X1-nya min 2, X2-nya min 2, Y1-nya 3, dan Y2-nya 4. Dengan rumus Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Kita masukkan Y dikurang 3 per 4 dikurang 3 sama dengan X dikurang min 2 per min 2 dikurang min 2. Y dikurang 3 per 4 dikurang 3 sama dengan X plus 2 per min 2 plus 2. Y dikurang 3 per 1 sama dengan X plus 2 per 0. Kita kalikan silang. Y dikurang 3 dikalikan 0 sama dengan X plus 2 dikalikan 1. Y dikurangkan 3 sama dengan X plus 2. Y sama dengan X plus 2 plus 3 sama dengan Y X plus 5. Jadi persamaan garis melalui titik A dan C adalah Y sama dengan X plus 5. Dan sekarang yang C melalui titik B dan C diketahui X1 sama dengan 4, X2-nya sama dengan min 2, Y1 sama dengan 5, Y2-nya sama dengan 4. Dengan rumus Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dimasukkan Y dikurang 5 per 4 dikurang 5 sama dengan X dikurang 4 per min 2 min 4. Y dikurang 5 per min 1 sama dengan X min 4 per min 6 dikalikan silang. Y kurang 5 dikali min 6 sama dengan X dikurang 4 dikali min 1. Min 6Y plus 30 sama dengan min X plus 4. Min 6Y sama dengan min X plus 4 dikurang 30. 6Y sama dengan X plus 26. Jadi persamaan garis melalui titik B dan C adalah 6Y sama dengan X plus 26. Dan ini untuk gambar 3D-nya bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4 dan ini soalnya. Untuk menjawab pertanyaan 3A, cukup diambil 2 titik saja. Diketahui P1 sama dengan 3, P2 sama dengan 6, Q1 sama dengan 0, Q2 sama dengan 9. Ditanya fungsi penawarannya sama dengan Qs. Dengan rumus P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Masing-masing dimasukin. P dikurang 3 per 6 dikurang 3 sama dengan Q dikurang 0 per 9 dikurang 0. P dikurang 3 per 3 sama dengan Q dikurang 0 per 9 dikalikan silang. P dikurang 3 dikali min 9 sama dengan Q dikurang 0 dikali min 3. Min 9P ditambah 27 sama dengan min 3Q ditambah 0. Min 9P sama dengan min 3Q min 27. 3Q sama dengan 9P dikurang 27. Q sama dengan 3P dikurang 9. Jadi QS-nya adalah 3P dikurang 9. Untuk menjawab pertanyaan 3B dengan diketahui bila P sama dengan 15 maka QS sama dengan 3P dikurang 9. QS sama dengan 3 dikali 15 dikurang 9. QS sama dengan 45 dikurang 9. QS sama dengan 36. Jadi kuantitas barang yang ditawarkan oleh produsen sebanyak 36 unit. Untuk menjawab pertanyaan 4C, kita harus mencari QS-nya dulu. QS sama dengan 3P dikurang 9. Misalkan QS-nya sama dengan 0, maka 3P dikurang 9. Min 3P sama dengan min 9. P sama dengan min 9 per min 3. P sama dengan 3. Dapatlah P dengan 3. Dan QS sama dengan 3P dikurang 9. QS sama dengan 3 dikali 0. Min 9. QS sama dengan min 9. Jikalau P-nya 0. Kita buatkan tabel dan inilah grafiknya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 5. Penyelesaiannya dari keseimbangan sebelum pajak. Diketahui QD1-nya sama dengan 8 min P1 plus P2 sama dengan persamaan 1. QS1-nya sama dengan P1 plus P2 dikurang 8 persamaan 2. QD2-nya sama dengan 10 min P1 min P2 persamaan 3. QS2-nya sama dengan 3 P2 min P1 min 2 persamaan 4. Dari persamaan 1 dan 2 didapat P1-nya 8. Dan dari persamaan 3 dan 4 didapat P2-nya 3. Jadi P1E sama dengan 8 dan P2E sama dengan 3. Selanjutnya, bila P1E sama dengan 8 dan P2E sama dengan 3 dimasukkan ke persamaan 1 atau 2, diperoleh Q1E-nya adalah 3. Dan P1E sama dengan 8 dan P2E sama dengan 3 dimasukkan ke persamaan 3 atau 4 diperoleh Q2E. Jadi Q2E-nya sama dengan min 1. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar sebelum pajak untuk barang pertama P1E sama dengan 8 dan
Q1E sama dengan 3 dan untuk barang kedua adalah P2E sama dengan 3 dan Q2E sama dengan min 1. Penyelesaian keseimbangan setelah pajak. Fungsi permintaan kedua jenis barang itu tetap, yang berubah fungsi penawarannya. QD1T sama dengan 8 min P1 plus P2 tetap persamaan 1. QE1T sama dengan P1 plus P2 min 8 sama dengan P1 plus P2 min 9 berubah persamaan 2. QD2T sama dengan 10 min P1 min P2 tetap persamaan 3. QS2T sama dengan 3 P2 min P1 min 2 sama dengan 3 P2 min P1 min 5 berubah persamaan 4. Dari persamaan 1 dan 2 didapat P1T-nya sama dengan 17/2. Dari persamaan 3 dan 4 didapat P2T-nya sama dengan 15/4. Selanjutnya, bila P1T sama dengan 17/2 dan P2T sama dengan 15/4 dimasukkan ke persamaan 1 atau 2, diperoleh Q1T sebagai berikut. Jadi, QD1T-nya sama dengan 8 min P1 plus 2 sama dengan 8 min 17/2 plus 15/4. QD1T-nya sama dengan 13/4. Jadi, QD1T sama dengan Q1T sama dengan 13/4. Bila P1T sama dengan 17/2 dan P2T sama dengan 15/4 dimasukkan ke persamaan 3 atau 4 diperoleh Q2T sebagai berikut. QD2T sama dengan 10 min P1 min P2. QD2T sama dengan 10 min 17/2 min 15/4. QD2T sama dengan min 9/4. Jadi QD2T sama dengan Q2T sama dengan min 9/4. Jadi harga dan kuantitas keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak untuk barang pertama P1T sama dengan 17/2 dan Q1T sama dengan 13/4 dan untuk barang kedua P2T sama dengan 15/4 dan Q2T sama dengan min 9/4. Dan yang terakhir kita akan membahas soal nomor 6. Untuk penyelesaian nomor 6 kita cari dulu titik potong dengan sumbu Y. X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 6. Jadi 0, min 6. Titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0. Jadi X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Karena D sama dengan B2 min 4A dikali C sama dengan 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali min 6 sama dengan 49. Jadi D lebih besar daripada 0. Maka terdapat dua titik potong dengan sumbu X. Jadi X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0 didapat persamaan dalam kurung X min 3 dalam kurung X plus 2 sama dengan 0. X1 sama dengan 3 dan X2 sama dengan min 2. Menghasilkan titik potong 3,0 dan min 2,0. Karena A lebih besar daripada 0, maka kurva parabola terbuka ke atas. Titik ekstrim minimum. Yang pertama kita cari X-nya sama dengan min B per 2A sama dengan 1/2. Yang kedua kita cari Y-nya sama dengan min D per 4A sama dengan min 25/4. Dan inilah gambar kurva parabola terbuka ke atas. Berdasarkan kurva penawaran di atas, tampak bahwa fungsi penawaran Y sama dengan X kuadrat min X min 6 berlaku untuk interval jumlah penawaran X lebih besar dari pada sama dengan 0 dan harga permintaan Y lebih besar daripada 2, atau fungsi permintaan di atas dinyatakan dengan P sama dengan Q pangkat 2 min Q min 6 untuk Q lebih besar daripada sama dengan 0 dan P lebih besar daripada sama dengan 2. Sekian dari saya, maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.